Presiden Prabowo tampak sangat marah besar ketika menjelaskan situasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang ternyata banyak melakukan pemborosan. Padahal menurut Presiden, aset yang dimiliki BUMN nilainya mencapai lebih dari 1.000 triliun dolar Amerika. Dengan aset yang sangat besar itu, jika dikelola dengan baik, BUMN Indonesia seharusnya bisa memberikan keuntungan kepada negara minimal 50 miliar dolar. Dengan pemasukan sebesar 50 miliar dolar kepada negara, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tidak akan defisit. Kemarahan Presiden Prabowo ini diungkapkannya saat menyampaikan pidato pendahuluan tentang RUU APBN tahun 2026 dan nota keuangan di hadapan para anggota MPR, DPR, dan DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Presiden mengatakan pengelolaan BUMN selama ini tidak masuk akal. Banyak perusahaan BUMN merugi, tetapi komisarisnya sangat banyak. Untuk itu Presiden memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia guna membereskan BUMN kita. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara-saudara. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Bukan hanya jumlah komisaris BUMN yang dipangkas Presiden, tetapi juga Tantim di perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi. Tantim adalah pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan BUMN tersebut memperoleh laba. Penjelasan tentang Tantim ini termaktub dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2009. Namun Presiden Prabowo merasa heran sebab ternyata ada perusahaan BUMN yang merugi tetapi tetap memberikan Tantim kepada direksi dan komisaris yang besarnya bisa mencapai 40 miliar rupiah per tahun. Sedangkan komisaris tersebut hanya mengikuti rapat sekali dalam sebulan. Itu sebabnya Presiden pun menghapuskan Tantim untuk direksi dan komisaris yang perusahaannya mengalami kerugian. Jika keberatan dengan keputusan ini, direksi dan komisaris BUMN bersangkutan dipersilakan berhenti. Dan saya hilangkan Tantim. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantim itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantim. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, Tantimnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu Tantim kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris
kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mengungkapkan kejengkelannya atas masih banyaknya praktek korupsi di lingkungan BUMN dan BUMD atau badan usaha milik daerah. Secara belak-belakan, Presiden mengatakan bahwa setelah 299 hari memimpin pemerintahan, dirinya semakin mengetahui betapa besarnya penyelewengan yang terjadi di tubuh berbagai institusi pemerintah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa ia akan terus memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Kepada para wakil rakyat yang memenuhi ruang sidang MPR, DPR, dan DPD ini, Presiden juga melaporkan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini telah mulai dilakukannya sejak ia menjabat sebagai presiden, di antaranya dengan menutup peluang korupsi melalui kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada awal 2025. Efisiensi tersebut telah berhasil menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang dinilainya rawan diselewengkan, di antaranya berupa anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan dalam negeri yang jumlahnya begitu besar. Juga anggaran pengadaan alat-alat tulis kantor yang selama ini menjadi sumber korupsi dan sumber bancakan. Anggaran tersebut dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Kebijakan efisiensi yang dilakukannya itu, ujar Presiden Prabowo, merupakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 4. Dan sebagai Presiden, ia berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa, terutama saat kita melihat realita terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Men of our time.